Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas salah satu permasalahan yang mungkin Anda hadapi dalam proses menghafal Al-Quran, melancarkan hafalan. Anda merasa sudah murojaah terus, rutin, setiap hari, bahkan mungkin sudah banyak murojaahnya, tapi kok hafalannya nggak lancar-lancar. Sebetulnya apa yang terjadi? Nah, dari permasalahan ini saya mengidentifikasi dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Ternyata ada 3 hal yang saya temukan. Yang pertama adalah karena murojaahnya tidak maksimal. Banyak di antara penghafal Al-Quran itu yang murojaah hanya sekedar ingin gugur kewajiban saja, karena dia merasa punya kewajiban untuk murojaah 1 juz per hari, dan dia ya sudah melaksanakan kewajibannya, dan ketika sudah selesai dianggap tugasnya selesai dan berharap hafalannya lancar. Padahal tidak demikian. Murojaah harus dilakukan dengan maksimal, melibatkan potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah telinga kita, mata kita, dan memori kita, selain mulut yang kita gunakan untuk melafalkan ayat-ayat yang dimurojaah. Saya kasih simulasi. Mulut kita melafalkan ayat yang dimurojaah, tentunya telinga kita juga mendengarkan apa yang kita lafalkan. Maka manfaatkan telinga kita untuk merekam suara yang kita lafalkan itu dan mengirimkannya ke dalam memori. Memori mengingat apa yang kita lafalkan, apa yang kita dengarkan. Jadi antara mulut, telinga, dan memori itu bekerja sama untuk menguatkan hafalan, sehingga hafalan itu tersimpan di long term memory yang kita miliki. Selain ketiga indera itu, ada mata, di mana mata ini bisa membantu untuk menguatkan hafalan ketika kita menghafal dengan mushaf di depan kita. Maka gunakan mata kita itu sebagai kamera atau fotokopi atau apapun sebutannya yang merekam mushaf yang ada di depan kita, sehingga dengan itu mata mengirimkan rekaman tadi ke otak kita, sehingga nanti pada waktunya hafalan kita akan bisa terbayang. Nah, inilah kenapa saya mengatakan tidak boleh ganti-ganti mushaf, karena supaya kita bisa menghafalkan letak-letak dari ayat yang kita hafalkan itu. Nah, inilah yang disebut dengan memaksimalkan murojaah. Jadi tidak hanya sekedar gugur kewajiban saja, tapi harus dilakukan dengan maksimal. Kemudian yang kedua, masalah yang sering dihadapi atau problemnya adalah karena manajemen murojaahnya kurang bagus. Kita tahu bahwa hafalan Al-Quran itu tidak semuanya memiliki kualitas yang sama. Ada hafalan yang lancar, ada hafalan yang tidak lancar. Maka bagi hafalan tersebut, kelompokkan mana saja yang tidak lancar, mana saja yang lancar. Nah, tentunya perlakuan terhadap kedua model hafalan ini akan berbeda. Hafalan yang lancar cukup dimurojaah untuk menjaga, mengecek saja, memastikan hafalannya masih dalam kondisi baik, dan sisa waktu yang kita siapkan bisa dialokasikan untuk fokus ke hafalan-hafalan yang tidak lancar. Maka gunakan waktunya lebih banyak untuk mengulang-ulang yang tidak lancar supaya kualitasnya naik menjadi lancar. Kemudian yang berikutnya, masalah yang sering dihadapi adalah porsi murojaahnya masih kurang. Jadi setiap orang itu punya porsi murojaah yang berbeda-beda tergantung dari short term dan long term memory yang dimiliki oleh seorang penghafal. Ini juga berpengaruh gitu. Jadi ada orang yang punya daya ingat lama, ada yang gampang lupa. Tentunya kedua orang ini harus memiliki pola murojaah yang berbeda. Orang yang gampang lupa harus
murojaahnya itu lebih banyak daripada yang tidak gampang lupa. Ya tidak apa-apa kalau kita merasa gampang lupa, itu artinya pahala dari murojaah kita akan lebih banyak karena kita punya pengulangan yang lebih banyak daripada orang yang tadi tidak mudah lupa, sehingga dia mungkin murojaah 1 juz per hari itu sudah cukup. Nah, ketika 3 hal ini sudah dilakukan tapi hafalannya tidak kunjung meningkat kualitasnya, bisa jadi ada faktor keempat, yaitu kita kurang dekat kepada Allah, kita kurang istighfarnya, kita masih banyak dosa, kesalahan, dan sebagainya. Sebagai manusia biasa tentu kita punya potensi untuk berbuat kesalahan. Oleh sebab itulah Allah Ghafur, punya sifat Ghafur atau Maha Pengampun. Yang perlu kita lakukan adalah ketika kita membuat kesalahan, segera istighfar, mohon ampun, taubat kepada Allah, dan kita harus bertekad bahwa pahala kita harus lebih banyak daripada kesalahan-kesalahan kita, sehingga ini akan memicu kita untuk lebih bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Karena tentunya ketika kita menghafal murojaah, kita akan mendapatkan pahala dari Al-Quran yang kita hafalkan dan kita murojaah tadi, sehingga mudah-mudahan akan menutupi dosa-dosa dan menggugurkan dosa-dosa itu. Nah, mungkin ini video singkatnya. Saya agak buru-buru ini karena baterai kameranya udah mau habis. Jadi mungkin sekian saja. Silakan kalau Anda ingin sharing atau punya pertanyaan, sampaikan di kolom komentar di bawah. Kalau Anda ingin ikut bimbingan tahfiz online bersama saya, silakan kunjungi website saya di www.sobatquran.id atau WA 085267005252. Hanya dengan membayar infak Rp150.000 per bulan, Anda akan saya dampingi menghafal dengan waktu yang fleksibel via WhatsApp, voice note, voice call, atau video call sesuai dengan kebutuhan Anda. Baik, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.